Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, kita membuka supaya tidak berlama-lama di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita merasa sudah dipilih, kita ini adalah imamat yang rajani. Luar biasa loh. Katakan lagi, saya imamat yang rajani. Ya, jadi kita seorang imam Tuhan yang selalu membangun mezbah Tuhan. Dan kita memerintah, artinya apa? Menjadi pemimpin yang benar. Pemimpin yang bertanggung jawab dimanapun kita ditempatkan. Dalam keluarga, dalam perusahaan, dimanapun komunitas. Kita menjadi pemimpin yang bijaksana. Amin. Dan yang gak kalah penting, bangsa yang kudus. Katakan, kita bangsa yang kudus loh. Ayo dong, gak usah malu-malu. Bangsa yang kudus, amin ya. Nah yang lebih keren lagi nih, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, ini paling keren. Coba bayangin, umat kepunyaan Allah sendiri loh. Jadi kita gak usah khawatir lagi, gak usah takut kalau kita menjadi kepunyaan Allah. Saudara ada di dalam gua singa seperti Daniel, Allah ada di dalam gua singa itu. Haleluya. Saudara ada dalam penjara apapun yang mengikat saudara mungkin. Saudara akan dibebaskan roh saudara, karena ada Tuhan di dalam penjara itu. Dan Tuhan akan berikan kemuliaannya. Amin. Jadi kita belajar ya, menyadari bahwa kita tuh kepunyaan Allah sendiri. Garis bawahi ya. Nah, dikatakan lagi supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kalau kita menjadi umat kepunyaan Allah, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari siapa? Tuhan yang akan menyatakan perbuatan yang dahsyat, yang ajaib, yang spektakuler. Apapun itu, Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa beritakan itu kepada setiap orang yang bertemu dengan kita. Amin. Kenapa begitu? Karena dikatakan yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya mau fokus dulu, garis bawahi, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini dulu nih orang gelap semua ya. Memang kita dulunya adalah awalnya kegelapan. Tetapi sejak kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dari kegelapan kita dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Oh haleluya. Di gelap kita gak bisa ngelihat apa-apa. Pekat semua, apapun saudara mata jasmani saudara melek, saudara gak bisa melihat jalan keluar. Amin. Tapi kalau kita dibawa kepada terang yang ajaib, oh saudara kekasih, mata kita terbuka. Bukan cuma mata jasmani, mata iman kita pun terbuka untuk melihat tuntunan Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Kalau kita dari gelap keluar kepada terang yang ajaib, berarti kita adalah ciptaan yang manusia setuju ya? Sebab yang lama udah lewat tuh. Saya gak usah ulang-ulang lagi dah. Nah, cuman kita mesti belajar dulu nih sedikit ya. Coba membaca apa sih itu manusia baru. Mulai Efesus pasal 4, mulai ayat yang 11. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Oh, ini bicara masa lalu kita, masa kegelapan kita. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu, saya dan saudara telah belajar mengenal Kristus. Karena saya dan saudara telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia
menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Haleluya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Berarti kalau kita nih udah mengenal Kristus, udah menerima pengajaran tentang Kristus, maka kita sadar kita bukan lagi kegelapan. Kita bukan lagi di hidup yang lama. Maka kita akan menanggalkan manusia lama kita. Yang tentu kita sadar manusia lama itu tidak akan membawa kita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Siapa yang mau bersama dengan Tuhan di kekekalan? Mau, saya juga. Ini udah gak lama lagi nih, beneran deh. Bukan nakut-nakutin ya. Jadi kita jangan ketinggalan. Sadar ya. Ayo kita mau sama-sama punya komitmen yang sungguh ya. Ayat 23. Supaya saya dan saudara dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Apa yang mesti dibaharui? Roh kita, batinia kita. Yang harus dibaharui dari waktu ke waktu. Dan pikiran kita. Karena yang menyesatkan siapa? Di pikiran. Selalu Pastor Ali, Pastor Bungsu, kalau mengajar kepada kita mengingatkan, ayo selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Karena kalau pikiran kita ini selalu apa yang ada? Khawatir, takut, cemas, kecewa, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masuk dalam pikiran Kristus, maka yang kita pikirkan apa? Yang manis didengar, yang sedap didengar, yang indah. Semua indah-indah itu dalam Filipi pasal 1 ayat 8. Mau begitu? Perbaharui pikiran dan roh kita di dalam Tuhan. Ini penting banget ya. Ayat 24, baca lagi. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara yang kekasih, itu bicara manusia baru. Kita keluar dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Ada amin? Nah, selanjutnya kalau kita menjadi manusia baru, sesuai dengan tema kita mengatakan, kalau kita bangkit dari kematian, bangkit dari keletihan, dari keterpurukan kita, kita bangun dari ketiduran rohani kita, maka firman Allah mengatakan, Kristus akan bercahaya di dalam diri kamu. Amin. Nah, jadi kalau kita menjadi manusia baru, Kristus akan bercahaya atas kamu. Kayak gimana itu? Kristus bercahaya. Kita buka Yesaya 58. Yesaya 58 mulai ayat yang ke-8. Ini judulnya aja mengenai kesalehan palsu dan kesalehan sejati. Jadi kalau kita mau renungkan firman Allah dalam Roma pasal 12 ayat 1, hendaklah kita mempersembahkan apa? Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan apa? Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Bapa. Itu ibadah yang sejati. Ya, kita mesti pahami ini, apa sih itu? Ya. Jadi kesalehan sejati apa? Manusia baru sejati apa? Yesaya 58. Jadi dulu kan kita nih, kalau kita ingin dijawab oleh Tuhan setiap doa kita langsung doa dan puasa, ya. Betul nggak nih? Saya pun lakukan itu tuh, ya. Nah, kalau kita udah doa dan puasa tuh karena kita nggak makan, ya, waduh, kita kelihatannya gimana gitu ya, lemes gitu ya. Tapi sayangnya, kadang-kadang di dalam kita doa dan puasa, kita itu masih mengikat orang, menekan orang, ya, tidak mau membebaskan orang. Kalau orang udah salah sama kita tetap ikat. Seolah-olah dia tetap salah dan kita nggak mau mengampuni. Itu kira-kira kuk ya, melepaskan tali kuk. Tetapi kata Tuhan bilang apa? Bukan itu. Kalau engkau menjadi manusia baru yang sejati, engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kita nggak boleh kejam sama orang. Ada amin? Nggak boleh kejam sama saudara juga. Nggak boleh jahat sama orang. Lihat, baca nih. Ya. Tapi kita memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Banyak loh di sekitar kita orang-orang yang teraniaya.
Nggak usah jauh-jauh dulu deh. Jadi saksi itu di Yerusalem. Apakah kita sering menganiaya keluarga kita sendiri? Entah itu suami, karena istrinya terlalu bawel, terlalu dominan, terlalu merasa berkuasa, sehingga suaminya tuh jadi bulan-bulanan. Jujur aja sama diri sendiri sama Tuhan. Atau sebaliknya, suami yang semena-mena. Merasa sebagai kepala keluarga, istri harus tunduk kepada suami, jadi dia merasa, ini gua suami lu. Lu mesti tunduk, mesti nurut apapun kata gua. Wah, kira-kira begitu ya. Jadi teraniaya, makanya kasihan. Banyak rumah tangga yang kritis. Sehingga timbul perceraian. Sedih gak Tuhan? Sedih gak? Sedih. Bukannya kita menjadi keluarga yang membawa berkat, menjadi contoh, tapi kita menjadi keluarga yang menjadi sontohan. Ada amin? Bertobat semua, termasuk saya, kita bertobat. Ayat yang ke-7, lihat. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen boro-boro peduli ya sama saudaranya sendiri. Tapi kalau peduli sama tetangga, sama orang lain yang diliput oleh oleh media ya. Terus ada datang RT RW, lurah, bupati, gubernur kalau perlu ya. Baru dia wah ilah, dalamnya juga tegak ya, menolong orang, menyumbangkan duitnya ya. Ya, biar kelihatan ya, perlu dipamerin. Ini simbolis menyumbang untuk janda-janda miskin sekian juta rupiah. Saya kira begitu. Apa itu? Ya, banyak yang begitu. Tapi dia lupa di dalam rumahnya sendiri, dalam keluarganya sendiri masih ada yang kelaparan, kesulitan, kekurangan. Sudahkah kita membuka hati kita? Menolong saudara kita jadi saksi di Yerusalem dulu. Jangan mau langsung ujung bumi supaya populer, jangan. Ya, Yerusalem aja. Enggak usah banyak-banyak, kita bisa berbagi berapa. Ayo tunjukin niat sungguh kita, ketulusan hati kita sebagai manusia baru sejati di dalam menolong saudara kita yang kesulitan. Habis keluarga kita sendiri, lihat jemaat kita. Enggak usah jauh-jauh. Ini jemaat ini adalah keluarga kita sendiri, amin. Siapa yang mengaku kita adalah saudara dan bersaudara satu sama lain? Ayo, angkat tangan. Ada yang nggak mau angkat tangan. Siapa yang mengaku kita saudara bersaudara? Haleluya. Gak usah jauh-jauh. Ya, ke Sumatera, ke Medan, Papua, Maluku, enggak. Saudaramu sendiri di antara jemaat kita. Lakukan kebenaran firman Tuhan sebagai manusia baru yang sejati. Haleluya. Gak usah banyak-banyak, sesuai kemampuan. Janda di Sarfat menolong Nabi Elia, nggak ngasih beras sekarung loh. Nggak, berbagi dari hal yang sedikit. Dia lakukan itu dengan ketulusan hati dan takut akan firman Tuhan. Dia lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan terjadi mujizat Allah. Amin. Lakukan itu. Kalau nggak ada anak kecil yang membawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, dan dia tidak punya ketulusan hati untuk memberikan bagiannya itu kepada Rasul pada waktu itu, murid-murid Yesus, ya bisa nggak terjadi mujizat? Nggak ada. Kalau dia egois saja, orang ini mama bekelin buat saya, enak aja, om cari sendiri. Cuman 5 ketur roti ini, mau 2 ekor ikan, orang nggak kenyang. Bisa nggak kita punya sikap seperti itu? Apalagi zaman pandemi begini ya. Ingat firman Tuhan. Ada amin? Begitu dia belajar rela. Oh iya om, nggak apa-apa om. Nih, kalau merasa ini bisa mencukupi dari hal-hal kecil, mujizat Tuhan bisa terjadi. Dan saya percaya juga gereja ini udah dibuktikan. Kita bisa bangun ini emang dari siapa? Emang jemaat kita ada yang konglomerat? Coba tunjuk jari, siapa yang merasa konglomerat dari jemaat kita? Tunjuk jari, saya mau ngelihat. Halo? Nggak ada. Kita orang-orang sederhana. Tapi orang-orang yang mau berbuat untuk Tuhan. Amin.
Ini makanya berdiri gereja dari jemaat-jemaat yang sederhana. Kalau kita mulai dari kita jemaat-jemaat yang sederhana, mau menorehkan koceknya yang sedikit itu, maka Tuhan akan menggerakkan bangsa-bangsa untuk mengirimkan hartanya. Makanya datang pertolongan yang kita nggak kenal dari orang yang nggak kenal, digerakkan oleh Tuhan. Dia mengirimkan berkatnya untuk menutupi kekurangan. Itu seperti 5 ketut roti dan 2 ekor ikan. Kita cuma 5 ketut roti, 2 ekor ikan nih, semua nih rame-rame nih. Tapi Tuhan berkati, akhirnya lebih 12 bakul. Amin. Itulah manusia baru yang sejati. Nah, kalau kita sudah memecahkan roti, membawa orang yang susah kalau perlu ke dalam rumah kita, maka firman Allah ayat yang ke-8 bilang apa? Baca 3, 2, 1 sama-sama. Ada amin. Ini artinya Yesus bercahaya di dalam hidup kita setelah kita menjadi manusia baru yang sejati. Amin. Mungkin kita juga lagi luka, lagi sulit, lagi banyak masalah. Tetapi firman Allah mengatakan pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Haleluya. Makanya gak heran kalau orang Kristen yang ngepel terus, ngepel aja. Ya, gue mau udah susah. Biarin dia aja tuh yang berbagi. Tuhan juga tahu. Udah, bisa gak tuh lukanya pulih? Halo, bisa gak? Bisa merekam gak fajarnya Tuhan? Baca di ayatnya. Gak bisa. Makanya yang susah kene-kene wae susah. Yang susah tetap susah, bahkan lebih susah. Saking pelitnya. Belajar dari janda di Sarfat. Dia walaupun susah, ingat firman Tuhan, disuruh belajar memberi, dia lakukan dengan tulus dan ikhlas, maka disitulah fajar merekah. Oh haleluya. Lukanya pulih. Tuhan mempermudah. Ya, dibuka barisan kemuliaan Tuhan berada di depan dan Tuhan berada di belakang. Wah, keren banget. Makanya janda di Sarfat begitu dia memberi, dipelihara oleh Tuhan sampai musim kelaparan lewat. Haleluya. Baca lagi. Ayat yang ke-9, 3, 2, 1. Haleluya. Makanya gak heran kalau orang Kristen yang pelit, yang suka ngepel, ya, kan Tuhan udah tahu gua susah, gaji gua dipotong, masa mesti kembalikan perpuluhan? Sorry loh, saya ngomong belak-belakan. Ngapain? Dulu saya juga begitu soalnya. Waktu pendeta saya kaya, waktu saya melayani di gereja saya yang kaya pendetanya, melayani loh saya udah loh. Saya nggak pernah memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan nggak pernah. Habis saya pikir begini, Tuhan tahu, saya tiap hari ngeteng kerja. Susah saya Tuhan. Masa mesti kasih gereja yang pendetanya kaya? Pendeta emang kaya, kontraktor. Saya nggak mau. Wah saudara, tetap susah. Makanya Tuhan tuh baik. Tuhan bawa saya karena Tuhan mengasihi saya. Dia tahu mungkin saya ada ketulusan hati dalam melayani Tuhan. Dia nggak mau saya gagal di satu hal. Ya, sampai saya buka sekolah minggu, waktu itu saya ingat ini nggak bisa, saya lupa ini ada kenyataan hidup saya. Saya bingung, gaya buka sekolah minggu. Lah, kalau buka sekolah minggu kan mesti ada kado kan, betul kan? Bingung mau bini. Wah gimana ya Maya? Kita nggak ada yang ngedukung loh, nggak ada gereja. Nggak ada, saya bukan di bawah naungan gereja. Saya berdiri sendiri waktu itu. Terus, ya gimana dong? Ya udah kita belajar dah. Ikut firman Tuhan dah. Jadi dari gaji saya baru tuh saya siapin amplop 1, begitu terima gaji, saya keluarin. Dulu kan nggak ditransfer, langsung di amplop ya, keluarin 10%, benar ditabungin begitu terus. Saya lakukan. Jadi Tuhan pepet saya, Tuhan bawa saya, Tuhan ajar saya langsung. Oh haleluya. Kalau enggak saya enggak ngalamin seperti sekarang saya alami. Saya akan terus terpuruk dan terpuruk. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan baik dan memang sangat baik.
Dan dari situlah saya melihat fajar mereka. Oh, luka saya pulih. Amin. Dan pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Banyak orang Kristen berdoa jengking-jengking gak dijawab-jawab. Periksa diri kita. Sudahkah kita menjadi manusia baru yang sejati? Atau kefasikan? Apa? Palsu tuh. Kesalehan yang palsu. Ya. Ke gereja, tapi perbuatannya enggak mencerminkan firman Tuhan. Ayo kita belajar ya. Saya belum sempurna nih, saya juga nih, jangan pikir, apa ya Pak saya udah sempurna, hebat kali dia. No. Ini firman Tuhan untuk kita semua, amin. Kita harus punya komitmen sekarang ini karena Tuhan udah dekat datang. Daripada kita ketinggalan, saya nggak mau ketinggalan. Saudara mau ketinggalan? Ih, amit-amit. Ya, saudara udah puluhan tahun mungkin jadi orang Kristen ke gereja, udah buang-buang ongkos angkot mungkin, ya, udah mengabaikan perpuluhan, ceknya udah kolekta, udah nyumbang gereja, sia-sia semuanya. Sia-sia, udah melayani mungkin, udah main keyboard, main drum, capek-capek. Ngajar di sekolah minggu, jadi singer, song leader. Sia-sia. Karena Tuhan tidak berkenan. Ada amin? Ya, kalau Pastor Om Musu bilang jangan cuma manasin bangku gereja. Buat apa? Panasin rohmu dengan firman Tuhan. Sehingga firman itu hidup di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Bayangin pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Aduh, keren gak? Doa kita dijawab. Haleluya. Engkau akan berteriak minta tolong. Kadang-kadang kita kejepit. Tuhan tolong. Tuhan bilang ini aku. Wah, saudara kekasih banyak ceritanya. Yusuf ditolong Tuhan gak? Ditolong di dalam kesusahannya, kesulitannya. Daniel ditolong Tuhan gak? Ditolong. Sadrah, Mesak, Abednego ditolong Tuhan gak? Ditolong. Dia udah sampai di ambang maut, dimasukkan ke dalam dapur perapi-apian. Dia bilang, daripada saya menyembah berhala yang Tuanku Raja buat, lebih baik saya tetap percaya kepada Allah saya. Walaupun saya harus masuk dalam dapur perapi-apian. Wah, keren ini. Udah pernah kita ngomong begitu sama Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Boro-boro, saya juga belum. Ayo belajar. Ada saatnya nanti Tuhan bawa kita kepada hal-hal yang demikian. Pilih Tuhan atau pilih materi. Pilih jabatan, pilih kekuasaan. Halo? Ada orang ya yang diangkat naik jabatannya tertentu, dia harus menanggalkan keimanannya. Banyak. Seperti kayak Esau, melepaskan hak kesulungannya hanya dengan semangkok kacang merah. Oh, haleluya, kita lanjut. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Tahu kuk? Kuk itu beban. Ya, memberikan pinjaman kepada orang lain, misalnya saudara kita, ya, teman kita. Ya. Kita tahu dia belum bayar, bukan nggak mau bayar. Kan kadang-kadang yang suka pura-pura juga kan ya. Kalau lagi butuh minjem duit, bilangnya nggak punya duit. Kalau pura buka nih baju saya nih, benar nggak ada duit. Kantong saya ini periksain, ya begitu ya. Nah, tapi begitu sudah dipinjemin, ada berkat, sungguh nggak ada, nggak ada terus. Padahal TV-nya baru, kulkasnya baru, mobilnya baru. Ada nggak yang begitu? Banyak. Bertobat kalau begitu ya. Jangan begitu. Nah. Itu kalau kuk itu artinya gini, benar-benar dia nggak punya duit. Terus kitanya nggak bisa, lu mesti bayar. Kalau nggak gue kenain bunga, kayak online, pinjaman online, tahu? Waduh, ditekan terus, stres. Makanya kalau pinjam online, hati-hati, jangan suka pinjam online. Amin. Pinjam sama Tuhan aja, nanti Tuhan gerakin siapapun. Asal kita betul-betul sungguh-sungguh ada kebutuhan. Amin. Jadi
jangan kenakan kuk kepada sesama kita. Ya. Bukan cuma pinjam-pinjam meminjam duit kuk ini, macam-macam. Macam-macam. Saudara jabarin sendiri deh, ya. Dan selanjutnya tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ini kita tanpa sadar sering lakukan ini ya. Bertobat deh. Lu mau brengsek, waduh, dan terus belum memfitnah ya. Kabar bohong, berita hoak, banyak nggak? Banyak, ya. Ayat 10. Baca sama-sama. Keren ya. Kalau kita mau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Tahu nggak maksudnya ayat ini? Ya, saya mau makannya bistik. Tapi begitu ada orang saudara saya yang lapar, saya kasihnya bukan bistik, bakso jono. Padahal saya nggak ingin bakso jono kan? Makanya kalau kita mau kasih bistik, kasihlah bistik. Amin. Itu maksudnya. Jadi kita tuh betul-betul tulus. Ya, ini firman Tuhan yang bilang loh. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Ya. Jangan kalau ada orang lapar diatur-atur. Enggak, lu pokoknya makannya segini aja. Enggak boleh nambah. Wah, itu kan atur-atur kan. Jangan, ini bayangin nih. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan buka jalan. Amin. Haleluya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, ayat 11. Cepat aja dah. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Artinya apa? Kita jadi berkat. Haleluya. Itu kalau kita menjadi manusia baru sejati. Terakhir, garis bawahi, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Katakan, saya kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita punya Allah, kita punya Allah sendiri nih. Ya, Allah itu kepunyaan kita juga. Ya. Apa yang mesti kita khawatirkan? Apa yang mesti kita takutkan? Matius pasal 6 ayat yang 31 bilang apa? Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu akan makan, kamu pakai, kamu minum. Itu dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga, Allahmu yang menjadi punyamu, yang menjadi milikmu, tahu kebutuhan kalian dan saya. Haleluya. Makanya ayat terakhir Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat 26. Bilangnya apa? Mazmur 27, dari muda sampai sekarang masa tuaku tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Bahkan sampai anak cucunya minta-minta roti. Saudara aminin firman Tuhan ini. Aminin, benar-benar. Karena saya mengalami firman Tuhan ini. Dan dikatakan ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi